Pemirsa, masih di iNews Petang, dukungan terus mengalir untuk Ketua Umum MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin pasca kontroversi sidang dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Sejumlah ormas mengecam perlakuan Ahok dan tim pengacaranya terhadap Kiai Haji Ma'ruf Amin saat bersaksi dalam persidangan. Kita banggakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Dukungan terhadap Kiai Haji Ma'ruf Amin salah satunya datang dari alumnus mahasiswa Muhammadiyah. Berdiri. Dukungan yang sama juga disampaikan sejumlah pengacara yang tergabung dalam Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA. Kiai Ma'ruf Amin adalah sebuah kejahatan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala. Dan ada Bang Irfan Pulungan sebagai wakil ketua saat itu ada di persidangan. Sidang menyatakan Ahok dan pengacaranya menyampaikan pernyataan bernada ancaman kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin, sehingga pernyataan maaf Ahok dianggap bertolak belakang dengan apa yang terjadi di muka persidangan. Selain memberikan dukungan terhadap Kiai Haji Ma'ruf Amin, ACTA juga mendesak Komisi Yudisial mengawasi persidangan Ahok. 15 Februari, tanggal 11 rencananya akan ada doa bersama dan long march. Kalau menurut MUI sendiri, hal tersebut didukung atau? Hari ini saya sangat berbahagia sekali, merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya tidak menduga bahwa saya mendapat dukungan support dari saudara-saudara keluarga alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya, ini dukungan yang luar biasa, karena saya ini kan berasal dari Nahdlatul Ulama. Tetapi justru keluarga Muhammadiyah memberikan supportnya tanpa melihat dari mana saya berasal. Ini merupakan pertanda terjalinnya ukhuwah Islamiyah yang lebih kuat. Ada solidaritas keislaman yang begitu kuat. Karena itu saya menyampaikan terima kasih, jazakumullah khairul jazah. Dan beberapa hari yang lalu juga Ketua Umum Muhammadiyah Bapak Haidar Nasir juga datang sendiri menemui saya dan memberikan dukungan juga. Dan karena itu saya merasa terharu, sangat terharu. Ya, saya tidak bisa membayangkan berapa terharunya saya menerima dukungan-dukungan ini, dan ini mudah-mudahan merupakan amal ibadah dan merupakan dukungan di dalam rangka kita melaksanakan upaya perjuangan mengawal agama dan mengawal kebenaran. Amin. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno hari ini menghadiri perayaan hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-9 di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Ragunan, Jakarta Selatan. Anies berharap di usianya yang ke-9 tersebut Partai Gerindra dapat menjaga serta menuntaskan janji-janji kemerdekaan Indonesia. Senin pagi, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra memperingati hari jadinya yang ke-9 di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Ragunan, Jakarta Selatan. Ribuan kader serta simpatisan Partai Gerindra pun turut menghadiri acara tersebut. Tak terkecuali pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies mengatakan, di usianya yang ke-9 ini, Partai Gerindra telah menorehkan catatan gemilang dengan konsistensinya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Anies pun berharap Partai Gerindra dapat menjaga serta menuntaskan apa yang telah menjadi janji-janji kemerdekaan Indonesia. Dalam kesempatan itu, Anies mengaku juga mendapat amanah dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk dapat menjaga persatuan dan kesatuan di Jakarta. Partai Gerindra dan PKS yang terbuka. Saya bukan anggota, bukan kader Partai Gerindra, bukan kader Partai PKS. Tetapi Gerindra, Pak Prabowo menunjukkan sikap kenegarawanan. Dan ini pesan bagi kita berdua. Saya dan Bang Sandi dapat amanah bahwa kita bisa bersatu
Karena itu kita ingin Jakarta juga bisa bersatu. Kalau kita bisa bersatu, maka Jakarta pun bisa bersatu. Dari Ragunan, Jakarta Selatan, Fikih Rian Herdiansyah, MNC Media memberitakan. Dan apa perkembangan terbaru terkait rencana pemeriksaan perdana Rizik Syihab esok setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghinaan lambang negara. Di ujung telepon kita sudah bergabung bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus. Assalamualaikum, selamat petang Pak Yusri. Waalaikumsalam, selamat petang Mas Tadi. Pak Yusri, surat panggilan sudahkah diantarkan begitu kepada Pak Rizik Syihab dan pukul berapa rencananya besok pemeriksaan akan dilakukan, Pak? Terima kasih. Surat sudah kita layangkan sekitar seminggu yang lalu ya kepada saudara Rizik Syihab untuk bisa menghadiri pemanggilan, menghadiri pemeriksaan sebagai tersangka. Jadi ini merupakan pemanggilan pertama. Mudah-mudahan kita harapkan besok sekitar 9 saudara Rizik Syihab sudah bisa hadir ke Polda Jawa Barat dalam hal ini kepada tim penyidik melakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Demikian, Sate. Apakah sudah mendapatkan konfirmasi terkait dengan kehadiran Rizik Syihab esok, Pak? Sampai dengan sore ini sama sekali kita belum dapat konfirmasi, walaupun ada beberapa suratnya bahwa beliau tidak bisa hadir. Tidak bisa hadir, tapi kita menunggu kepastian konfirmasi baik dari Rizik Syihab sendiri maupun dari tim pengacaranya. Ini masih kami tunggu sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan kita harapkan dia bisa hadir. Baik. Ini adalah pemeriksaan pertama setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Kira-kira apa materi pemeriksaan, Pak? Tetap saja berkisar tentang penistaan lambang negara ya. Dalam hal ini Pancasila di pasal 154A KUHP dan juga pencemaran nama baik di pasal 320 KUHP. Ini masih sekitar situ dan mudah-mudahan harapan kami biar cepat ini semua selesai dan cepat terang semua perkara ini bisa hadir. Tidak perlu dengan panggilan kedua itu. Nah, beberapa kali sebetulnya aparat kepolisian mengingatkan agar Rizik Syihab mendatangi panggilan dan tidak dikawal dan bersama-sama dengan Ormas FPI. Mengapa demikian? Dan jika memang pada akhirnya ada pengawalan itu, apa yang dilakukan untuk strategi pengamanan? Jadi gini, kita harapkan Pak Rizik ini bisa datang, cukup dengan didampingi saja oleh pengacara-pengacara yang tidak perlu dengan membawa mata. Karena nanti takut mengganggu juga keamanan, ketertiban masyarakat dan juga kejar lantas ya di sekitar situ. Jam-jam kerja kalau bawa masa. Nah, itu harapan kami sebenarnya. Tapi toh kalau memang harus dengan datang dengan membawa masa, ya silakan saja kita menyiapkan pengamanan selama masih mematuhi peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2008 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Nah, ini yang kita harapkan ikuti aturan ini dengan ada beberapa persyaratan yang paling penting adalah memberitahu 3 hari sebelum diadakan jelasan tersebut, diberitahu kepada pihak Polda supaya kita bisa siapkan pengamanan. Demikian. Baik. Penahanan diskresinya tidak digunakan oleh aparat kepolisian, namun besok adalah pemanggilan perdana dirinya sebagai seorang tersangka. Lantas jika pada akhirnya tersangka Rizik Syihab tidak akan memenuhi panggilan esok hari, karena sehingga petang hari ini Anda katakan belum ada konfirmasinya, apa yang akan dilakukan aparat kepolisian, Pak? Kita panggil ini pemanggilan pertama ya. Mekanismenya adalah pemanggilan pertama. Kemudian kalau memang tidak bisa dihadiri dengan alasan yang pasti, kita akan layangkan lagi pemanggilan kedua. Mudah-mudahan 7 hari ke depan ini sudah bisa hadir. Pemanggilan pertama ini tidak bisa hadir. Itu mekanismenya. Baik, terima kasih Pak Yusri Yunus yang merupakan Kabid Humas Polda Jabar sudah berbincang bersama kami dalam iNews. Pemirsa, calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama atau Ahok belusukan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Kepada warga, Ahok menjanjikan penataan kawasan tersebut setelah persoalan kepemilikan lahan dituntaskan.
Hari ini calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama atau Ahok belusukan ke kawasan RT 10 RW 6 Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur sekitar pukul 9.30 pagi dengan didampingi sejumlah anggota tim pemenangan. Kedatangan Ahok ini mendapat sambutan dari para warga. Mereka pun tak segan untuk mengajak Ahok berfoto bersama. Sebelum memulai belusukan, Ahok menyempatkan diri untuk berdialog dengan ketua RT setempat. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui persoalan yang dihadapi oleh warga. Umumnya, di kawasan tersebut mengeluhkan kondisi tempat tinggal mereka yang kurang sehat dan rawan terkena banjir. Kita temukan kasus yang hampir semua sama. Saya kan ngecek, kita udah perintahkan seperti program Muhammad Husni Tamrin yang dulu. Jadi semua jalan kampung itu harus diaspal, harus dibuat saluran air, ditutup gorong-gorong. Nah kita temukan kenapa ini nggak bisa, pasti ada masalah tanah. Maka saya tawarkan solusi kepada Pak RT, semua orang yang punya tanah, coba ajukan sertifikat. Usai berdialog, Ahok pun langsung meninjau kawasan pemukiman warga dengan didampingi ketua RT dan sejumlah warga. Kawasan yang terletak di daerah rawa-rawa ini disebut Ahok akan segera dilakukan penataan, seperti diantaranya penataan pemukiman, saluran air, serta akses jalan. Namun, Ahok menyebut perlu ada kerjasama dari masyarakat setempat, khususnya dalam hal kepemilikan lahan, lantaran sebagian besar tanah di kawasan tersebut belum tersertifikasi. Dari Jatinegara, Jakarta Timur, Budi Mulyawan, MNC Media memberitakan. Pemirsa, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengajarkan putra-putri Anda disiplin dan mandiri. Salah satunya dengan mengajarkan disiplin ala militer. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri iNews Siang hari ini. Jangan lupa saksikan iNews Siang setiap hari jam 11.30 sampai 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Zaki Hussein undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas. Memupuk kedisiplinan dan kemandirian pada anak sangat diperlukan untuk bekalnya kelak mengarungi dunia kerja dan rumah tangga. Nah, ada beragam cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan disiplin dan mandiri pada anak. SMP Lab School Jakarta akhir pekan kemarin menggelar studi dan apresiasi kepemimpinan siswa Indonesia atau SAKSI 2017 di kawasan Sangga Buana, Karawang, Jawa Barat. Nah, untuk meningkatkan kemandirian dan disiplin, dalam acara hadir 50 anggota Kostrad untuk memberikan pelatihan. Dunia militer yang disiplin dan mandiri diharapkan dapat ditularkan kepada para siswa. Berbagai tantangan yang disediakan oleh tim Kostrad dihadapi para siswa dengan semangat dan ceria, meskipun sempat diguyur hujan. Tantangan yang diberikan seperti turun tebing, jembatan 2 tali, papan bergoyang, berjalan tiarap di lumpur, hingga flying fox. Jelang istirahat makan, para siswa tetap harus berbaris rapi dan tertib ala militer. Mereka harus mengikuti perintah dari pelatih kapan waktu mulai dan mengakhiri makan. Tujuannya ini adalah bagian dari implementasi program sekolah, di mana visi lab itu adalah mempersiapkan pemimpin masa depan yang beriman, berintegritas tinggi, mempunyai daya juang yang kuat, kepribadian yang utuh, dan kepribadian yang mantap. Tentunya SMP ingin membekali putra-putrinya di masa depan untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang bertakwa, yang memiliki daya juang yang tinggi, yang kepribadiannya tangguh dan berintegritas. Harapannya mudah-mudahan poin bekal ini memberikan harapan menjadi generasi yang tangguh dan siap terjun di lapangan kelak nanti di kemudian hari. Tak hanya para siswa, para orang tua juga ikut dalam acara bakti sosial dengan warga sekitar Sangga Buana.
Mereka membagikan paket sembako dengan sistem pemberian kupon kepada warga yang sebelumnya telah didata Panitia Saksi 2017. Kesan-kesan di kegiatan ini tuh seru banget, terus kakak-kakaknya juga asik, dapat pengalaman banyak, jadi gitu deh, seru banget, asik sih. Yang aku dapet itu jadi kita tambah disiplin, terus bisa belajar lebih banyak lagi tentang segala hal. Terus kita juga belajar bareng-bareng, kerjasama. Meskipun sempat turun hujan, namun hal tersebut tidak mengurangi semangat dari siswa-siswi SMP Lab School Jakarta untuk mengikuti rangkaian kegiatan Saksi 2017. Dan berbagai kegiatan di sini mengajarkan mereka untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri, disiplin, memiliki jiwa kepemimpinan dan semangat juang yang tinggi. Dari Karawang, Jawa Barat, Vena Malinda, Afan Rahman, MNC Media melaporkan. Pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di iNews Petang bersama dengan pakar telematika kita, Abimanyu Wahyu Hidayat. Abah, jika tadi kita sudah bahas begitu ya mengenai banyak sekali yang beredar di dunia maya dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi apa sih yang harus dilakukan oleh para user dari pengguna internet begitu yang sering sekali mendapatkan hoax dan lain sebagainya terkait dengan informasi baik itu chat, gambar, bagaimana untuk menyikapinya? Pertama, kalau kita ngeliat yang namanya banyak itu juga kita harus bijak ya. Banyak itu by number, tetapi sebetulnya by konten mungkin nggak banyak. Jadi satu konten yang sama dimultiplikasi sedemikian rupa dan kemudian menyerang dunia maya dari berbagai sisi sehingga seolah-olah oh iya ya topiknya ini. Pas nanti diperhatikan ya akhirnya hanya itu aja gitu loh. Ya kan disebutnya hanya rekaman audio misalnya, kemudian rekaman transkrip, kemudian gambar-gambar. Gitu loh. Cuma yang menyebarkan di sini ada niat pengen membuat masyarakat tahu, ada niat, ada pesanan pengen membuat ini jadi heboh, ada niat pengen ya ada pesanan lain sebagainya. Segala upaya dia coba dari mulai multiple account yang dimasukkan di situ untuk mengangkat isu ini agar selalu jadi ramai. Gitu loh. Memang ada pihak-pihak yang sengaja untuk seperti itu ya? Ya pastilah. Kalau kita runut itu akhirnya sebetulnya ini kan tetap ada salah satu aktor lah gitu kan. Ya bukan ada beberapa orang secara bersamaan, ada satu aktor yang niat kemudian tujuan dia yang kita nggak tahu gitu loh. Bisa jadi dari kelompok yang pria, bisa jadi kelompok dari yang wanita, dan bisa jadi dari lawan, umpamanya lawan politik, karena kita tahu di sini ada keberpihakan salah satu yang pria di sini kepada salah satu figur gubernur kan, misalnya yang lawannya yang nggak suka. Yang ngeri adalah yang ketiga, yang keempat, yaitu pihak pengadu domba. Dia bukan lawan politik, bukan siapa, tetapi dia hanya mau mengangkat isu ini. Biar heboh gitu ya. Gitu loh. Jadi yang si A bilang itu ada dia menuduh pada si B menuduh itu ada si A. Padahal ini aktor pengadu dombanya ya, dia bukan si A, bukan si B. Agar gitu. Tidak jauh kemana-mana, kita kembali fokus pada persoalan pidananya saja. Ya. Abah, kita pahami bahwa ancaman hukuman untuk melanggar Undang-Undang 44 tahun 2008 itu adalah pasal pornografi dan Undang-Undang ITE perlu dibuktikan. Dalam artian beberapa saksi ahli barangkali tepatnya akan dipanggil oleh aparat kepolisian. Ahli-ahli siapa saja yang mumpuni untuk kemudian memverifikasi percakapan tersebut antara hoaks ataupun orisinil. Oke, tapi saya luruskan dulu bahwa yang di telematika itu bukan mengenai pornografi ya, pengunggahan asusila-nya saja. Ya, kemudian perekaman datanya itu bukan di ITE, itu di Undang-Undang Pornografi nantinya ya. Nah, kalau di sini berarti kita lihat adalah pakar yang memang bisa memantau untuk membaca dari transkrip, ya, melihat dari transkrip itu dan kemudian dia mempunyai kemampuan akses, harus wajib mempunyai kemampuan akses untuk lihat sampai ke infrastruktur. Ya. Sampai akses itu kemudian handphone itu sampai kepada kalau nggak ke handphone paling tidak dia mempunyai akses kepada infrastruktur komunikasi antara ISP ya Internet Service Provider dan sana untuk melihat yang namanya ada traffic tersebut tidak kelihatan tetapi ketahuan si A kepada ngirim kepada B dan lain sebagainya. Traffic yang berisikan transkripsi percakapan itu untuk diverifikasi kebenarannya, akankah itu hilang semata-mata ketika sewaktu-waktu maksudnya ketika di chat itu di-delete atau seperti apa? Enggak. Yang namanya di-delete itu kita men-delete, kita hanya menghapus data yang dari gadget kita. Dan kemudian di pihak lawan kan juga kalau dia nggak menghapus kan datanya masih ada buktinya. Masih ada buktinya. Ya kan? Nah, ini masih bisa di-recover kalau dari memorinya dari si perangkat. Tetapi sampai dari si A itu sampai kepada si B, ini kan ada jaringan infrastruktur yang dikirim kan? Nah, dari situ yang bisa diperiksa. Kemudian tadi gambar. Jika aplikasi WhatsApp-nya kemudian dihapus, kemudian di-delete begitu, kemudian diunggah kembali,
yang baru, apakah data itu masih tetap tersimpan atau seperti apa? Enggak lah, kalau WhatsApp-nya dihapus, apalagi misalnya orangnya melakukan factory reset gitu ke gadgetnya sudah nggak ada. Tetapi kan waktu itu misalnya kalau memang ada komunikasi, tinggal dibuktikan kan di infrastruktur ada nggak komunikasi. Tetapi kalau tidak ada terbukti komunikasi tersebut, berarti ini komunikasinya transkrip ini rekayasa. Gitu kan, nggak ada pengantar kan. Kemudian foto mesti nanti diverifikasi keasliannya. Kemudian yang memeriksa audio. Ya, dari audio itu bisa kelihatan apakah suara, kenapa si wanita cuma ngomong sendiri, apakah ada suara sautan rekan bicaranya yang kemudian dipotong. Karena kalau mulai ketahuan ada komunikasi dengan yang lainnya, kan nggak hanya cukup yang wanita, mulai bisa kelihatan sekarang siapa lawan bicaranya. Ya kan, yang menerima konteks bisa ini. Bisa siapa saja begitu bisa siapapun ya kan. Nah, kemudian berarti kan pengunggahnya ini bukan pihak si wanita, tapi pihak yang memang tembus kepada pihak lawan bicaranya. Gitu kan. Nah, kemudian ya setelah itu ya coba dihubungkan. Setelah ketahuan pelaku-pelakunya dari sini, tetap punya address kan, IP address-nya. Nanti dicoba dilacak IP address ini, dikembangkan terus. Ada nggak komunikasi ini? Akhirnya adalah kepada satu kelompok atau satu figur yang merencanakan dan sebagainya. Itu pengembangannya. Tetapi tinggal terserah sekarang kan kepolisian kepentingannya mau ke arah yang mana kan. Dia akan memanggil ya ahli-ahlinya di bidang yang kompeten di bidang-bidang tadi yang saya bilang. Dengan kata lain, memang masih banyak sekali begitu ya hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kebenaran dari kasus ini juga. Nggak banyak sekali sih, tinggal 4 doang, tinggal manggil 4 ahli aja yang bidangnya tadi spesifik di situ, yang mereka bekerja sendiri-sendiri paralel, gitulah, kemudian bisa kebongkar. Baik, kita lihat saja nanti bagaimana hasil dari pihak kepolisian, apakah bisa dengan segera begitu mengungkap dari kasus ini. Kita akan tunggu jawabannya nanti dari pihak kepolisian. Terima kasih Abah sudah berbincang. Sama-sama.